Oke, siap. Lanjut. Masya Allah. Alhamdulillah sampun tampungan lagi kali Bu Bos. Pinten jam? Sejam kali bebas nih berarti. Setengah jam wong ke ke Sundul Duhur, Pak. Penganu apa mlebet langsung kan nggih jam duhur nggih. 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 Nah ini tadi bahas sampai di. Nah, proses yang tadi tuh yang minjem-minjem ke ini berarti Januari pun mulai minjem ke barang lagi nih berarti jenengan. Nggih, Pak Yan. Nah, sudah jadi pilihan gini. Nek orang jilih ke ya engko penjualannya tetap melorot ya. Nggih. Aduh. Nggih. Tapi nek dengan model seperti itu persentase persentase yang dibawa kabur, mboten balik, mboten bayar berapa persen biasanya itu? Ya sebetulnya masih banyak yang bayar sih, Pak. Oke. Cuman terkadang kalau pas kita lagi sempit, nah itu yang terasa di situ. Maksudnya sempit secara Untuk penjualan lagi untuk pada mutar turun. nggih. Oke. Nggih. Jadi kalau pas longgar ya nggak seberapa ini berpengaruh. Nggak Maksudnya nggak longgar, begitu terasa sebenarnya secara kan nggih, nek pas memang lagi banyak secara penjualan gitu nggih. iya. Jadi kalau pas lagi longgar, mau macet 10 juta, 50 juta, kita masih anteng. Nggih, nggih. Tapi kalau pas qadarullah toko, kantor agak turun, nah itu yang terasa banget. Berasa nggih. Ibaratnya ngetok ke 10 15 ini sudah terasa di situ. Terasa Oke. banget, Pak Yan. Nggih, nggih. Kalau untuk ini kalau kalau nyebrang dari Lampung kayak ke Jambi, ke Bengkulu gitu cukup tinggi mboten easternnya itu, Tok? Boten. Karena ketoknya di Jambi, Bengkulu itu kan kosong belum gitu. Oh, kosong ya? Kosong itu, kosong bener-bener Jadi, kosong gitu. hmm, Saya tuh di Jambi, Jambi ada gantolan teman itu, tapi kan saya belum tanya itu, karena guru ngaji saya itu anaknya sekarang kan megang salah satu pondok di Jambi. Cuman saya belum tahu dia bisa ikut main enggak ya, apa kesibukan di pondoknya memungkinkan enggak gitu kan. hmm. Ada gantolan lagi beberapa itu dari LDII. Saya tidak begitu dekat nih kaitan muamalah pun biasanya saya rada jauh soalnya dengan itu. Iya, 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 iya. Karena ya mohon maaf istilahnya kan memang apa tidak begitu akrab dengan sisi ibadahnya agak beda jadi rada kurang anu saya. Kurang ekstrak. Enggak. Iya, 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 Pak Yan. Ini saya di Bengkulu itu ada temen itu juga dari ini di Bengkulu temen dia aktif juga, Ikhwan juga gitu. Eh, Nggih? Kapan-kapan saya tak ngobrol nek memungkinkan bisa itu nanti tak hubungke ke jenengan ya. Iya, siap, Pak Yan. Dia dulu salah satu ini masih sekarang tuh masih jadi salah satu manajer cabangnya BSI. BSI atau Muamalat Oh, gitu. Tapi kayaknya dia pengen ada rencana untuk resign. Coba semalam kan sempet chatting, minta kalau misalnya apa eh, dari Biro Umroh gimana kerjasama. Kan searahkan ke Biro Umroh sama nanti nek bisa dia megang handle semacam jadi agen khusus gitulah. Kira-kira gitu. Ya namanya nanti ketemu menjadi peluang, siapa tahu itu kan menjadi kuat beliau ada di daerah situ. Aslinya dari Nias, aslinya. oh, Teman lama iya. kuliah. Dari Oh, dulu Sumatera Utara. 95 sampai 2000 kan bareng kan saya. Mm-mm. Baru semalam beliau juga chatting-chatting kaitan itu ya. Nanti coba saya tawarkan dengan produk susu itu dan insya Allah kalau beliaunya orang yang amanah, misalnya sampai suatu saat pun misalnya kok dititipi, insya Allah saya berani garansikan kalau beliaunya amanah gitu. Nggih, Sudah nggih, kenal nggih. dulu di itu udah tidur di kontrakan bareng di itu bareng udah sering kumpul dari zaman dulu jadi udah ingat dan ngajinya pun kan Heeh. bener gitu ya. Biasanya ya insya Allah bisa dipercaya gitu. Sampai hari ini insya Allah beliau masih sangat lurus gitu. Alhamdulillah. Ya.
Nggih. Coba Tempo nanti yang lalu ada, Pak. Nggih. nggih. Beberapa waktu lalu ada dari Jambi. Yaitu dia minta modalin dulu kan. Heeh. Ternyata saya telusuri sudah pernah juga masarkan, cuman Heeh. ya itu namanya ya ada kendala di pembayaran. Wow. Jambi sebetulnya ada bisa masarkan, cuman di pembayaran aja yang susah. Wah, itu agak repot itu. Ah, Mending memasarkan sedikit tapi pembayarannya rutin dan jelas daripada kenapa kita kaitan ini kan muamalah yang bisa timbulkan banyak dolim banyak dosa. Kalau kita ngasih peluang untuk orang lain dosa kan walaupun bukan salah kita kan tetap jadi nggak enak gitu. Udah Pak Yan. Udah Gitu. tahu hukum, udah ditagih. Kalau belum ada kan kita diwajibkan untuk memberi kelonggaran. J, J. Syukur kalau mentok-mentoknya syukur-syukur disedekahne. Tapi kan sedekah dengan yo kan ada batasnya nek. Kabeh disedekah ke yo entek ta, Mas. Betul, betul. Saya biasanya nek yang saya jalani ini pribadi nggih. Ini sebelum Ramadan itu biasanya masuk Sakban itu kalau sudah di antara 10 Sakban itu biasanya tak data. Siapa yang punya hutang itu tak data. Terus dari yang punya hutang itu saya kan juga cek jumlahnya. Selain cek jumlah, saya cek dari sisi personalnya. Jadi kalau personalnya itu memang dalam tanda kutip ya orang yang baik, amanah, terus angkanya tidak terlalu gede, biasanya kalau ibarat nganu itu apa ya, istilahnya ada amnesti lah. Jadi amnesti hutang-hutang menjelang Ramadan gitu. Biasanya saya di Heeh. Sakban-Sakban akhir gitu. Oke. Jadi ada yang entah berapa gitu yang memungkinkan kita sudah ikhlaskan karena suatu hal ya kan jumlahnya tidak tentu karena rasa ikhlas itu kan ada yang 1 juta dan 500 ya bisa ikhlas yang 1 juta bisa jadi gitu karena orangnya kan itu Heeh. biasanya saya Sakban itu melakukan itu jadi saya langsung Oke. chatting yang Selamat. bersangkutan misalnya ke Mas Saiful saya paham jenengan ada kesulitan jenengan ada sangkutan ini dan lain-lain tanggal ini Sakban 21 Sakban Insya Allah saya anggap ini sebagai lunas, akadnya lunas gitu. Jadi kan ini kan akadnya kan akad dunia akhirat kan gitu masalahnya, nah, gitu Iya, kan. Pak. Iya. Gitu. Nah, tapi kalau jumlahnya gede-gede ini kan bisnis jadi beda ini. Iya, Pak Yan. Nanti saya kasih nomornya, tapi saya tak pembukaan dulu ke orangnya, J. Kalau orangnya Oke. kira-kira terbuka dan siap, nanti langsung kita akan kan langsung saya hubungkan dengan Pak Tati, gitu. Oke, Pak. Oke. Oke. Insya Allah beliau juga halakohnya cukup banyak. Jadi Hmm. beliau juga ustadz yang cukup banyak kan kok, siarnya banyak. Iya. Targetnya kan bukan beliaunya, tapi juga orang-orang yang ada di halakohnya gitu kan. Iya, betul. Gitu. Jadi kata saya untuk Lampung kayaknya yang kita bahas itu aja mungkin yang mau memperbanyak ME ya jalankan kan seperti yang sudah berjalan gitu nggih. Go ahead Iya, Pak. nomor satu ini kan yang masih main kan ya tetap Jenengan, Jogja, Solo, Sidoarjo. Kan ya empat ini yang bolak-balik muter kan gitu kan. Oke. Iya, 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 iya. Nggih, kados sing ngaten nggih Pak Tadi nggih. Oh, nganu, Pak. Nggih. Ada Monggo mau kalau ada tanya masukan atau sedikit. hal-hal lain yang dari jenengan, Kalau untuk buat susu cair tuh bisa tahan lama gimana caranya, Pak? tahan lama itu kalau kita mau menggunakan pakai mesin pasteurisasi. Mesin pasteurisasi yang isi 50 liter, kapasitas 50 liter itu harga sekitar 12 jutaan. Itu 15, isinya 50 liter. Jadi modelnya kalau kayak masak itu pasteurisasi itu hampir kayak kalau kita menggunakan Presto gitulah. Berarti konsepnya hampir sama. Heeh. Nanti saya kasih gambar contohnya ya, termasuk link Oke. misalnya punyanya Masindo. Punya Masindo itu kalau nggak salah 14 juta, itu isi 50 liter, itu pasteurisasi. Nah, itu kalau udah pasteurisasi itu awet itu sampai berbulan-bulan itu. Ngoten. Pengatan. Iya. Lah kalau untuk yang Hmm. sederhana, yang kita menggunakan malat masak biasa, panci biasa, itu nanti menggunakan natrium benzoat.
Natrium benzoat itu bisa sampai tahan kalau di freezer sampai 4 minggu sampai 2 bulan enggak masalah. Itu kan memang untuk pengawet makanan minuman. Jadi kalau pengawet hanya sekitar sehari 2 hari, itu cukup menggunakan gula pasir, gula tebu, sukrosa. Tapi kalau untuk sampai beberapa untuk 2 minggu untuk itu, itu yang diperlukan salah satunya natrium benzoat. Oke. Nanti eh, Hmm. bentuk natriumnya, ukurannya sih sama standar BPOM itu standarnya nganu 1 ppm. Jadi 1 ppm itu kalau 1.000 itu hanya butuh 1 gram itu. 1.000 liter itu butuh 1 gram aja. Oh gitu Pak ya. Iya. Per 1.000 liter. Iya kan per 1 ppm, jadi 0,0001. Oh ngeten. Nanti Tapi harus saya, pakai mesti per satu, sorry, plastik. per 1 liter itu 1 gram maksudnya. Sorry, 1.000 ml kan 1 liter itu Oh, 1 gram. Iya, heeh. sedikit banget kalau pemakaiannya. Pemakaiannya dan itu kalau dijual di toko kimia termasuk itu kan dijual bebas. Iya, Nah, iya, nanti iya. cara menggunakan ini, cara membuat apa bentuk sampelnya. Jadi misalnya kita bikin sampel untuk bikin botol itu langsung sekali produksi misalnya kita pakai 15 botol. 15 botol atau 30 botol gitu ya. 30 botol itu kita taruh di Iya, meja biasa di udara udara ruangan. Nanti H+2 misalnya, H+2 dibuka. Dibuka, dicek aromanya, dicek rasanya, kita catat hari kedua. Nanti buka lagi hari ketiga dengan jam yang sama. Bisa pagi atau sore, malahan kalau lebih detail sehari dibuka 2 kali. Nanti cek hari keempat, cek hari kelima. Nanti hari iya. keberapa di suhu ruang itu terjadi perubahan. Itu nanti biasanya kalau pakai suhu biasa itu nanti bisa 20 hari, bisa paling cepat kayaknya 15 hari kok tingkat awetnya itu. Nanti masuk botolnya Iya, model iya. botol jam-jam yang langsung segel di atas itu. Kalau segel atas itu kan dia sudah di botolnya punya kayak semacam perapat sehingga kita klek begitu masuk klek itu dia udah kayak nyegel jadi udah kedap udara luar gitu. Oksidasinya sudah nggak masuk gitu. Itu pakai mesin itu Pak ya? Biasa, cuman pakai tangan aja Oh, ditekan. Jadi biasa. dia model jualnya Manual kan ya? botol seperti ini, tutup sama itu terus nanti hanya Heeh. dipasang langsung ditekan pakai tangan gitu aja. Oh, enggak, enggak, enggak. Kan harus bikin sampel dulu. Untuk bikin sampel di natrium benzoatnya itu kira-kira paling aman sampai seberapa. Tapi insya Allah kalau 2 minggu sudah aman banget. Oh, itu kalau bisa masuk ke warung-warung kan Pak? Iya, kalau masuk ke warung-warung idealnya memang pakai natrium benzoat karena itu diperlukan supaya dalam waktu misalnya ke kantin sekolah gitu ya. Kantin sekolah itu masuk misalnya Mm-mm. 3 hari sekali. 1 kali ini masuk, 3 hari besok ditengok, ngambil setoran sama naruh yang baru. Misalnya seperti itu, muter terus seperti itu kan. Iya. Ini yang Siapa tahu melakukan nanti itu bisa di. kalau tanpa Hah? pengawet ini Mbak Nia Malang sama Mbak Widi ini yang sudah jalan terus. Kalau di Tulung Mbak Agung Wi- itu jalan pakai model kayak es kucir. Zaman dulu kan ada es yang diikat pakai karet gitu. Nah, Ya. model wadahnya pakai itu yang Mm. masuk ke kantin sekolah. Jadi biayanya menjadi murah sekali. Tetapi ya tidak elit karena cuma pakai plastik diikat gitu aja. Nggak kelas lah itu Ya. ya kurang 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 berkelas kalau untuk jualan gitu. Cuman ya lumayan, ternyata Oke. ME yang jalankan itu bisa satu poinnya bisa target kok dia ternyata. Dia nggak Oh jualan iya bentuk iya iya. bubuk, dia jualnya bentuk pakai itu dikasih Baik. plastik itu. Memang Ya spesialis itu. minimal kita bisa ajarkan ke marketing-marketing Pak Yan. Nggih. Itu kan kita ngajarin ke ibu PKK ambil susunya di kita, kita ajari. Kalau perlu memang kita yang bikin supaya formulasinya tidak. Kan kalau kita pakai gula pasir kan formulasi susunya lebih sedikit. Oke. Supaya tingkat manisnya tidak terlalu manis banget. Jadi misalnya kalau satu porsi itu biasanya 1 gelas 180 mili itu pakai 20 gram, itu mungkin susunya hanya 15 gram aja. Karena yang 3 gram nanti ditambah gula pasir. Perbandingannya gitu. Sehingga pas diminum itu sudah manis tapi nggak manis banget, gurihnya masih ada.
Karena kalau ditambah sampai 5 Iya. gram itu kemarin pas saya coba itu terlalu manis. Itu standar pakai gula pasir Mm-mm. yang saya pakai gula curah. Gula curah itu yang gulanya masih agak kecoklatan, bukan gula yang rafinasi. Hmm. Kalau gula rafinasi biasanya tingkat manisnya lebih rendah dibanding yang gula coklat itu biasanya lebih rendah. Geng, geng, geng. Muatan. Tapi kalau di Tapi Lampung kan gula tahan pasir lama. karena banyak pabrik lebih murah sebenarnya ya. Iya, Pak Yan. Kalau gula tebu, Pak Yan, dicampur gula tebu. Ah, Maksudnya gula tebu tebutan sukurosa bisa. bisa ya. Heeh. Cuma dia itu ada kelemahan juga si gula tebu itu kalau berapa jam di luar nggak dimasukkan freezer, dia Asem. basi, Pak Yan. Iya basi karena asam Iya. kan gitu kan. Mm-mm. Karena dia kan belum belum dikristalkan gitu kan. Iya, Gula tebu cair itu kalau di sana banyak juga itu ya, Pak? banyak, Pak. Banyak orang jual-jual tebu itu. Tapi kan itu masih ini ya, apa masih ya kekurangannya itu mudah jadi asem itu loh, terjadi apa kayak Hmm. macam tape kan, fermentasi alami oksidasi dia kan. Oke. Bahkan di kulkas pun dia kayaknya nggak tahan lebih dari 4 hari, 5 hari nggak tahan kayaknya. Berarti nggak cocok ya kalau untuk anu Nggak cocok campuran kalau untuk itu, daging. nggih. Nanti malah Hmm. begitu udah satu Oh, mempengaruhi warna, gula tebu itu kan tidak bening ya. iya, iya, benar-benar. Itu mempengaruhi warnanya agak kehijauan itu loh, khawatirnya munculnya juga, Pak. Benar ini Pak Yan. Iya, iya. Nanti susunya warnanya jadi agak beda itu khawatirnya. Tapi yang paling aman kalau di Lampung ya pakai gula rafinasi karena kalau di Lampung setahu saya gula karungan lebih murah dibanding di Jawa malahan. Yang rafinasi, yang sudah putih bersih itu. Iya. Oke, oke. Nanti nek botolnya sekarang kan pakai model yang botol-botol 200 mili yang banyak dipakai. Botol 200 Hmm. mili tapi nanti diisi apa di bawah leher lah. Karena nanti jadi Iya. minumannya itu 100 180 180 mili itu jadi minumannya. 180 mili itu kita pakai susunya pakai yang 15 gram ditambah 3 gram gula pasir sisanya air. Jadi nanti satu kalau dua apa itu kan kalau tiga kotak tiga kotak itu nanti Oke. bisa jadi 40. Tiga kotak itu jadi 40 botol. 3 kotak 40 botol. Kalau tiga 200 gram ya? ya kan nanti hitungannya 600 gram. 600 gram itu kan jadi dua jadi kan kalau satunya itu 15 berarti kan menjadi 40 botol kan. Iya. Ya secara harga kalau untuk di pasar itu masih masih bisa diterima lah harganya gitu, masih masuk. Iya, iya. Ya mungkin nanti anu Pak Yan, apa proses pembuatannya yang perlu Oke, diajarkan. nanti sistem formulasinya termasuk apa alat yang itu nanti saya chat aja kan jenengan. Saya chat Oke, misalnya oke. pakai panci, pakai apa yang ideal gitu ya. Misalnya sekali bikin Ah, ya tidak terlalu banyak. Misalnya bikin adonan kalau kalau di adonan kita bikin 200 mili, berarti kalau panci yang ukuran 40 liter itu kan bisa menjadi sekali bikin berarti 800 botol kan. Jadi oke, oke, dua oke. ratus botol itu. Memang yang paling ideal pakai panci bakso itu Pak jadinya. Nanti pakai kompor matahari, pakai panci bakso. Itu masak sampai dengan mendidih, kisaran waktu di 45 menit, nunggu 10 menit baru bisa pengaduan susu. Jadi dimasak sampai mendidih tuh, Pak Yan. Airnya sampai mendidih. Tapi setelah mendidih nanti didinginkan lagi supaya airnya itu nanti turun sampai ke 90 derajat. Mendidih yang Berarti sampai pakai ukuran ya? ya Pakai ukuran.
Oh, kalau mau alat ngukur ukur. pakai itu Nanti termogan yang kayak untuk COVID gitu kan bisa untuk ngukur air cepat. Yang model laser. termogan namanya. Termogan itu kan harganya paling 20 ribuan. Itu udah bisa untuk mewakili nganu lah, mewakili. Nanti saya di chat saya tulis rodok rinci gitu ya, Pak tadi ya. Oh, nggih, Pak, nggih. Untuk Kula tenggo bikin anu nganu, nih. bikin Internet. sampel dulu pertama gitu. Iya, mau saya coba praktekkan. Ya kan Siapa praktekan kan tahu pakai air nanti. termos dulu pakainya gitu kan. Air termos pakai natrium Heeh. benzoat, sedia botol jam-jam 20 gitu aja udah bisa untuk riset sampai seberapa Oke. lamanya gitu. Oke. Itu kan saya lihat teman-teman yang di sini Pak Yan seperti Nggih. gerobak apa itu gerobak yang jenengan chat Oh, kemarin itu di grup. iya. Nah, itu laris sekarang untuk jualan kopi Pak Yan. Iya, itu yang kopi 8 ribuan gitu kan banyak banget itu ya. Oh, banyak itu. Siapa tahu nanti setelah di apa namanya? Kalau bisa kita olah, ya kita uji pasar dulu kan. Ya, jadi Nanti kalau ada peminatnya tetap banyak, ada jualan kopinya, ada kopi susu dan ada ah, susunya karena sudah menjadi iya, tren kalau itu benar. jualan kopi jadi tetap harus ada kopinya juga walaupun sedikit gitu kan. Iya, benar. Oke. Iya Jadi Pak kalau Yan. kopinya dikit, Itu kopinya kemarin. habis, kita tinggal bilang ini kopinya udah habis, tinggal susu aja. Masa orang sudah sampai gerobak situ nggak jadi beli kan gitu kan? Karena saya lihat teman saya ini belajar dari apa namanya dari Instagram. Nggih, nggih. Instagram terus dia bikin formulasi, bikin kopi. Sekarang anak buahnya ada 10 Pak Yan. Masya Allah. Artinya dari usaha kecil-kecilan dia apa namanya? Dia untuk minum tamu-tamu dulu, Ah, teman-teman uji ah, coba kan. ah. Oh, enak ini, enak ini. Nah, saya mau terapkan siapa tahu susu bisa diolah seperti itu kan. Bisa. Dan itu enak kok. Maksudnya susu itu kan enak dingin, enak hangat. Jadi dengan kita jual, Heeh. jadi nanti jual pertama itu hanya satu gerobak itu diisi dua styrofoam. Styrofoam satunya itu untuk susu hangat, Iya, styrofoam satunya itu untuk susu yang pakai es kristal. Jadi udah dingin gitu. Itu udah insya Allah iya. langsung bisa minum dan enak insya Allah gitu. Iya, insya Allah mungkin-mungkin Pak Yan. Oke, itu Soalnya kalau beli saya nanti kalau lihat itu pesan di gerobak itu pesen tapi yang harga kisarannya di atas 11 juta nje. Kalau yang di bawah itu kan ada 6 juta, 7 juta itu baterainya single. Biasanya 6 bulan atau 5 bulan sudah nggak bisa jalan. oh, anu Nje. juga ya. Jadi kalau nanti beli baterai lagi, baterainya itu hampir 2 juta nanti kalau beli. Uh, Jadi lebih mahal. naik beli nanti yang baterainya double itu rata-rata lebih awet. Memang harganya 11-an juta, tapi itu lebih awet. Iya, iya, iya. Karena ini banyak teman-teman sini kan ada, wah beli yang nih sing 6 jutaan, ada yang 4,9 sampai 6 juta gitu ya. Setelah 4 bulan, 5 Mm-mm. bulan, begitu sudah dongkrok, Gak bisa. wah sudah nyerah dia. Karena kan genjot akhirnya kan. Kan itu ada Iya, genjotannya. Jadi kalau baterai habis memang ada. genjot gitu kan. Iya, Pak ya. Gitu. Ya itu mudah-mudahan harapannya sih bisa diterapkan ke susu nanti Amin, amin, amin. tes Oke. pasar kalau memang bisa ya melihat pengalaman temen itu kan usaha tadinya kan usaha sama saya usaha pondok Nggih, nggih, yang mana hasilnya untuk pondok sekarang kan saya nggak teruskan karena ada sesuatu dan lain hal nggih. bahan bakunya naik jadi teman-teman usaha sendiri begitu usaha sendiri sudah punya pengalaman sekarang malah sudah anu Pak Yan, sudah home industry. Oh, Dari situ penghasilan per hari 3 juta lebih, Wayan. Masya Allah. Itu udah sangat top itu. Wah, Satu bulan lumayan, sudah, Wayan. sebenarnya satu bulan netnya bisa 40 juta itu. Nah, iya. Itu Itu. nggak lama ya. Sekitar sudah jalan 6 bulan. Hampir belum ada setahun, Pak Yan. Enggak. Memang ini lagi trennya Artinya kan dia itu salah satunya itu, Pak. nggih, nggih, nggih. Langsung beli mesin mesin grindingnya apa? Mesin kopinya itu Oh, untuk roasting sama itunya, untuk nggih. Mesin grinding sama roastingnya langsung, nggih. ya ini Pak Yan untuk menghasilkan saripati apa itu namanya ya? eh air kopinya Pak Oh, Yan. air kopinya untuk Nah, nganu, itu untuk bahan apa? Untuk sirup pembuatan minumnya itu, nggih.
betul. Itu sudah permintaan sampai kewalahan kok. Sehari Wah, minta anu, sampai kewalahan itu. Masya Allah. Nah, itu ya. Tinggal kita nanti pengembangan di susu. Iya, iya. Kalau fokus di Iya. susu, insya Allah. Kalau itu Ya, malah ada ngoten Pak Yan. channeling, jadi malah malah bisa bundling juga sebagian itu. Betul. Saya mikir kemarin, lagi susu anak buahnya wis 10 ini. Kok susu, arti kopi. Yang J, tadinya dia J. belajar produk, terus akhirnya sekarang belajar ilmu. Artinya ikut kursus-kursus sampai sekarang beli alat-alat itu. J, J. Ada yang alatnya 40 juta satu. Karena sudah permintaan besar sih Pak Yan. Wah itu kalau sudah itu kan otomatis mengalirnya juga cepat. Depresiasi kembalinya modal mesin itu juga cepat kalau udah seperti itu. Karena Iya. pasarnya jelas gitu. Heeh. Ya, ternyata kan anak-anak muda yang lulus SMA mereka nggak bisa melanjutkan sekolah. J. Kalau di tempat kami kan anak-anak pondok yang sudah habis Quran, bingung Ah, ah. kerjaan, itu mereka ternyata seneng. Nah, pakai sport gerobak itu mangkal gitu di keramaian. Nah itu Iya, Masya iya. Allah bisa sampai 400 cup. Itu nyeneng itu karena pekerjaan 400 yang duitnya kan ada terus gitu. Makanya pekerjaan yang disenengin remaja ya. salah satunya model seperti itu gitu. Megang duit terus Iya. dia gitu kan. Terus bantuannya Pak Yan, dibantu yang punya subscriber banyak lewat Instagram. Untuk ini ya Nah, bikin apa Instagram itu endorsement ya itu gitu. betul betul. Itu saya tanya temen itu kok pesat sekali kemajuanmu. Ya salah satunya kita dibantu lewat Instagram Oke. seputar kota metro. Kalau di Lampung kan masih sekup wilayahnya kecil metro, Pak. Ah, ah, Itu ah. seputar kota metro berjalan sekali. Itu kalau di sini itu di Solo Ya, dari balai ya, kota sampai UNS itu di balai ya. kota itu sekali jajar bisa 24 yang jualan itu. Gini bener-bener. Tapi yuk mereka terbukti mereka masih bisa eksis kan berarti mereka tuh masih dapat profit gitu. Masih ya. Ngelihat Itu kan usaha kalau kan per gampang. Kalau gelasnya dia masih jualan terus itu pasti profit. Kalau nggak profit nggak mungkin jualan kan ya, gitu kan. Gitu. ya. Itu kan profitnya yang jualin Pak Yan. Per satu cupnya 1.000 perak. Oh dia dapat 1.000 ya per Terus nganu nggih, per satu jualan. Nggih. satu cup, iya. Jadi Wah ini sehari, berarti perlu ngitung-ngitung formulasi untuk cup. Jadi kan kalau untuk yang tanpa eh, es itu kan berarti cup sedang. Kalau yang pakai es itu kan harus cup yang agak jumbo kan, karena es kristal gitu kan. iya. Yang 12 OS ya. 12 sama 15 kali ya. Ya, 12 OS itu 12 cukup lah, sama Oh 12 15. ya. Yang untuk jumbonya 12 berarti pakainya. Iya. Nah, siapa tahu nanti ada pengembangan ke situ untuk susunya Pak Yan. Nggih, nggih. Itu kalau pakai gula, nah sebenarnya kalau pakai pakai yang itu mungkin bin auf secara harga lebih masuk, Oh, Matan. Oh secara iya, harga. Oke. Karena kan harga, lebih murah ya. tapi yang menjadi problem memang dirasa itu kalau sama Gumas rasanya jauh ya. Oh Kita sama beda. sama ngerasa kayak itu antara bin auf sama Gumas itu memang selisihnya agak banyak dirasa. Jadi kalau untuk membuat formulasi rasa dengan campuran misalnya, lah termasuk gomas itu keuntungannya kan ada yang apa bentuk stroberi, ada yang bentuk itu kan jadi nilai tambah kalau untuk jadi keanekaragaman rasa. Nanti kalau jalan Iya, seperti iya. itu mungkin bentuk gomasnya bukan bukan beli model box itu Pak Tardi. Order gomas ke Mhm. sini ke pusatnya kalau untuk yang khusus itu bentuknya nanti curah per satu plastik Oh 25 iya, kilo isinya gitu. Bukan iya Pak bukan Yan. yang box. Jadi harganya insya Allah bisa dibuat beda gitu kan. Iya, iya. Nek saya mikir memang bagus. Jadi ini dorong ada yang siap minum sambil kita jual yang ini, yang rentengan Yang ini, apa? yang rentengan bentuk saset. Jadi mereka bisa beli Set. saset, Iya. bisa beli yang bentuk cair siap minum gitu.
Mm-mm. Nggih, Insya cobi Allah nanti bagus itu Pak ya. beberapa saya WhatsApp-kan ke jenengan nggih. Beberapa detailnya ngaten nggih. Iya Pak Yan. Matur suwun Pak Yan. Nggih, matur Mbah nuwun niki pun jam nganu azan pas mau ke pancal duhur niki. Nggih, mugi-mugi Iya, iya, sehat terus iya. berkah-berkah amin, mugi-mugi Amin, berkah amin, terus amin, amin Pak Yan. barakallah. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ardi, nanti saya kirimkan nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.